Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu mengconvert atau slicing desain Figma ke Next.js. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan section Our Service. Kalau kita buka di browsernya seperti ini tampilannya ya guys. Hero, About Us, Our Service. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada section latest project ini guys. Oke, langsung saja kita buka VS Code kita. Nah, di sini kalau kita buka page.js X ya, ini untuk halaman home kita. Nah, di sini dia memanggil komponen hero, about, dan our service. Nah, selanjutnya di bawah ini kita akan buat sebuah komponen baru, yaitu dengan nama, oke, kita lihat tadi namanya latest project. Oke ya. Kita buat di sini latest project. latest project.jsx. Ya, kita simpan. Kemudian kita akan import dia ke halaman home kita. Latest project. Kita tutup. Kemudian kita lihat hasilnya di browser kita ya. Coba di refresh dulu. Nah, di sini dia sudah muncul ya guys, latest project di sudut kiri paling bawah. Oke, sekarang kita akan mulai men-slicing untuk latest projectnya. Kalau kita perhatikan di komponen yang lain seperti our service, di sini kita menggunakan PY16 ya. Ini tujuannya supaya setiap section dalam website kita itu sama ukuran paddingnya, maka kita harus samakan juga untuk kelasnya. Oke, kita copy, kita masuk ke latest project, close. Ya. Lalu di sini ada kelas container, dan di sini ada mx auto ya, supaya dia ke tengah. Kemudian kita juga menghapus padding pada service sebelumnya, yaitu kita akan membuat paddingnya 0 untuk ukuran size, untuk ukuran screen 2XL. Ya, kita kopikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk title, kemarin kita sudah menggunakan kelas di sini title section. Supaya lebih cepat, kita kopikan saja di sini. Kita akan duplikat di sini our latest project-nya. Masuk ke sini. Lalu untuk description, ini menggunakan P, kita kopikan juga supaya sama ukuran dan warnanya. Ya, kebetulan di sini hasilnya ya teksnya sama ya. Kemudian di sini muncul kendala, yaitu Poppins tidak didefinisikan. Nah, untuk itu kita import dulu font Poppins-nya. Kemarin kita sudah pernah import di sini. Import Poppins dari Next Google. Ya, kemudian kita gunakan namanya, kita simpan dalam sebuah cons. Coba kita lihat. Nah, ini dia guys, latest project kita. Tapi kalau kita lihat di desainnya, di sini warnanya hitam, jadi tidak sama dengan warna our service. Untuk itu di sini backgroundnya, BG ini kita hapus saja. Jadi kita hanya memakai padding atas bawahnya yaitu 16, di mana angka 16 ini sama dengan 64 pixel. Ya, di atas ini ada muncul ya guys clue-nya. Kemudian selanjutnya di bawah kita akan membuat sebuah grid. Dimana kalau kita perhatikan di sini, coba kita aktifkan dulu kolomnya ya dengan cara menekan Ctrl Shift 4. Nah, di sini kita tahu untuk image yang sebelah kiri yang pertama itu ada 5 kolom, sementara yang kanan ada 7 kolom. Sementara yang di bawahnya itu kebalikan, 7 kolomnya dulu, kemudian baru 5 kolom. Oke, langsung saja kita buat di sini ya guys, di dalam container.
kita akan buat sebuah kelas dengan nama grid. Ya, pertama grid kita mempunyai grid calls-nya 12. Kemudian gap-nya kita kasih 4, 16 pixel. Kalau kita lihat di sini dia gap-nya berapa pixel ini? 21 guys. Nah, 21 kalau 8 32. Oke. 20. Sementara dia 21. Nah, kalau custom kita bikin aja di sini dalam tanda kurung siku ya. Kemudian masukkan value-nya. Itu punya gap 21 pixel. Nah, sebelum kita memasukkan image-nya, kita mungkin akan melihatkan dulu gimana tampilan dari hasil grid ini. Ya, misalnya di sini BG red 300. Ya, ini untuk tes saja. Kita mau dia ini 5 kolom tadi ya. Kita anggap ini untuk image yang pertama, guys. Nah, maka di sini kita tambahkan call span 5. Sementara yang sebelah kanan itu 7. Lalu yang di bawahnya lagi 5. Ya, kita copy-copykan aja duplikat. Kemudian 7 5 ya, 7 lagi. Bukan. Harusnya di sini 7, di paling akhir itu 5. Seperti ini ya. Ini 7, ini 5. Coba kita simpan, save. Lalu kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini dia guys. Jadi di sini ada satu image kecil, image besar, kemudian image besar dan image kecil. Selanjutnya untuk jarak teks dengan kontainer, kalau kita lihat di Figma, ini jaraknya 29 pixel. Oke, di sini kita kasih MT 29 pixel. Ya, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor aset kita ini yang ada di Figma. Pertama kita bikin dulu namanya di sini. Oh, kita nggak punya akses untuk mengedit ya, karena di sini ada view only. Kita akan ekspor satu persatu aja guys. Pertama kita klik dulu, lalu pilih satu item ya. Pilih mask group. Kalau di bawah ini kan dia panjang nanti nih guys di ekspornya. Jadi kita pilih yang grupnya, masking group. Ya, ekspor. Kemudian ukurannya kita buat 2 kali lebih besar dari ukuran asli yang sekarang. Oke, kemudian pilih export. Kita akan simpan dia dengan nama project 1. Kemudian yang di kanannya project 2. Terus yang di bawah sebelah kiri kita simpan dengan nama project 3. Yang ini juga kita kasih project 4. Nah, selanjutnya kita akan import image yang sudah kita ekspor dari Figma tadi. Caranya kita masuk ke paling atas ya. Kemudian ketik import. Kita kasih namanya project 1 from. Ya, harusnya kita akan keluar ke ini guys. Keluar 2 kali dulu, kemudian masuk ke folder public. Ya. Tapi karena ketika install tadi kita sudah memberikan alias add untuk masuk ke folder-folder di dalamnya, kita tidak perlu lagi mengetikkan .2 seperti tadi. Jadi cukup add/public. Kemudian kita akan pilih project 1.png. Ya. Begitu juga 2 dan 3 dan 4. Dua, 3, 4. 3, 4. Nah, sekarang image yang sudah kita import ini kita akan masukkan dia ke dalam
grid yang sudah kita sediakan di bawah sini. Caranya kita ambil dulu komponen dari image. Ya, jangan lupa diimport image-nya, pilih di sini image, ada next/image di sampingnya. Otomatis dia akan mengimport di bagian atas seperti ini. Ya. Ini dia. Kemudian di sini dia butuh parameter atau props src, kemudian alt. Nah, untuk src-nya kita akan gunakan project 1 yang kita sudah siapkan di atas tadi. Lalu alt-nya kita kasih nama project 1 saja. Terus class name-nya kita mau image ini full. Jadi kita kasih class w-full. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya atau yang di sampingnya, yang span 7 itu projectnya project 2. Nah, yang ketiga juga seperti itu, kita paste di sini, lalu ganti ini dengan 3. Ya, terus di sini kita paste lagi, ganti dengan 4. Oke, coba kita refresh. Untuk memastikan dia benar-benar sudah di-refresh ya guys. Coba kita scroll dan hasilnya sudah muncul guys. Cuma sekarang dia di pinggirnya ada warna kuning yang kita gunakan untuk contoh tadi. Nah, untuk itu ini kita hapus lagi. bgret 300-nya kita hapus semua. Ctrl D untuk menselect semua kelasnya, lalu delete. Simpan. Dan lihat hasilnya. Nah, seperti ini guys. Oke, sudah cocok ya. Cuma selanjutnya kita akan membuat versi responsifnya. Untuk itu kita akan mulai dari mobile dulu ya. Kita buka inspect, lalu buka di sini responsifnya, pilih iPhone SE dulu untuk melihat yang bagian bawah. Ternyata di sini hasilnya untuk mobile dia juga membagi menjadi 2 bagian. Kita maunya setiap image ini kalau di mobile tampilannya full. Caranya pertama kita masuk lagi ke VS Code. Yang mana tadi di sini call span 5. Kita akan ganti dia menjadi call span 12. Nah, ini untuk mobile call span 12. Lalu kapan dia akan berubah menjadi 5? Kita akan ubah dia ketika dia mencapai large screen. Lebar screen-nya itu di atas 1024. Nah, lihat di atas itu guys ada min width 1024 pixel. Ya. Kita simpan. Atau kita lakukan juga hal yang sama untuk yang di bawahnya. LG. Kita lakukan lagi LG. Di sini juga seperti itu. Ops. Ya, coba kita refresh di mobile. Nah, sekarang dia untuk mobile sudah full. Ya. Kalau kita lihat di iPad mini, di mana ini layarnya masih 768 ya guys, dia masih full. Tapi ketika layarnya sudah lebar di atas 1024, kita putar, maka dia sudah berubah layoutnya menjadi ke samping dan ke bawah. Nah, begitu cara membuat responsif di Tailwind guys. Cukup mudah kan? Kita akan lanjutkan untuk bagian footer. Ya. Untuk itu di komponen kita tambahkan lagi sebuah file dengan nama footer. Footer.jsx. Nah, RAFCE. Nah, di sini footer. Kalau kita lihat di sini sebelah kiri ada teks web dev window ya. Oke, kita simpan dalam div dulu. Terus yang di sebelah kanan ada sosmed. Kita simpan dalam kelas sosmed aja. Oke. Nah, ini dia sosmednya. Pertama kita butuh ininya dulu, logo ikonnya. Untuk itu kita akan ambil hanya ikon yang ada di dalam ya guys. Yang di luarnya nggak usah. Kotak biru dan putihnya nggak usah kita ekspor. Jadi hanya lambang F-nya aja untuk Facebook. Kita ekspor.
kita akan ekspor dia berupa SVG supaya hasilnya vektor. Kita simpan di sini dengan nama icon FB. Kemudian ini Telegram. Jangan lupa formatnya SVG, export icon Telegram. Terus Twitter. Icon Twitter. Dan juga di sini ada satu lagi icon LinkedIn. Icon LinkedIn. Nah, seperti ini. Kemudian di sosmed ini kita menggunakan tag A karena kita mau redirect dia ke external link ya. Nah, di sini kita akan masukkan image-nya. Tapi sebelumnya kita import dulu image ya. Jadi bukan IMG kayak gini. Tapi komponen image yang disediakan oleh Next.js, src, alt. ALT-nya sini pertama FB, terus Telegram, apalagi Twitter, dan LinkedIn. Kemudian kita import di atas. Import FB dari public FB icon fb.svg. Oke. Kemudian sini Telegram. Setelah Telegram, Twitter, LinkedIn. Icon LinkedIn, icon Twitter. Ini salah tulisannya. Kemudian di sini icon Telegram. Ya. Di sini kita panggil icon FB. Bukan ya, FB aja tadi. FB Telegram, Twitter, LinkedIn. Coba kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Oke, apakah dia sudah? Oh, belum kita panggil dia ya guys. Kita masuk lagi. Tapi sebentar dulu. Kita nggak akan panggil footernya ini di page. Kenapa? Karena footer ini akan muncul di setiap halaman. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam template kita. Yang di layout. Nah, di sini ada navbar, sini children, dan kita akan tempatkan dia di paling bawah. Kita akan panggil di sini footer. Tapi pastikan dia diimport ya guys. Coba lihat ke atas, dia sudah diimport di sini, import footer from components footer. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah masuk nih guys, dan SVG-nya belum kelihatan ya, tapi sebenarnya dia ada di paling bawah sini. Oke, sekarang coba kita masukkan dia ke dalam kontainer dulu. Kalau kita lihat footer ini dia backgroundnya ini ya, kita ambil dulu backgroundnya. Footer kelas BG ya. Kemudian di dalam ini kita akan masukkan dia ke dalam kontainer. Kita akan masukkan semua ke dalam kontainer dulu ya. Terus di sini ada MX Auto, kemudian PX-nya 0, 2XL, PX-nya 4. Dan supaya dia rata kiri dan kanan, maka ini di sini kita akan bungkus dia ke dalam flex. Ya. Flex justify between
Kemudian itemnya center supaya dia vertikal, center secara vertikal. Ya. Ini kita masukkan ke dalam, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini dia guys. Ini sudah muncul dan ini logo untuk SVG-nya. Kalau kita lihat di sini ukurannya 24 kali 24, backgroundnya putih. Radiusnya berapa ini? Radius. Oke, coba kita aktifkan dev mode-nya. Tutup. Nah, di sini kelihatan nggak radiusnya? Oh, ini SVG ya. Oke, karena ini satu paket dengan logonya, jadi nggak kelihatan nih radiusnya. Nggak apa, kita bikin di sini dulu. Nah, di sini karena ini kan banyak, kalau kita kasih kelas di sini, kita harus kopikan lagi beberapa kali untuk icon-icon yang lain. Nah, untuk itu kita akan menyimpannya ke dalam global.css ya. Kita ambil di sini folder sosmed, lalu buka di sini CSS-nya, kita simpan di app ya, di app global.css. Kita akan tambahkan paling bawah sosmed A. Nah, kita apply di sini. Apply-nya W-nya itu 24 pixel, kemudian H-nya juga 24. Rounded-nya SM ini 2 pixel, terlalu sedikit. MD. Oke, round MD. Background-nya putih atau BG white ya. BG white. Coba kita lihat dulu. Belum efek ya. Coba kita inspect. Oke, coba kita ganti display-nya dulu. Sosmed A, display-nya oke, block. Bukan. Display-nya block. Kita refresh. Nah, ini dia guys. Cuma sekarang dia belum ke tengah ya, berarti bukan block, tapi kita ganti displaynya jadi flex. Flex, justify center, item center. Ya, coba cek. Nah, seperti itu dia guys. Dan kita mau dia flag ke samping ya. Kita masuk ke sini di sosmed ini, kita akan tambahkan kelas di sini flex, justify in, item center, kemudian ada gap sekitar berapa itu? Gapnya ada 12 pixel. Oke. Kita isi ini aja 12 pixel. Dan apa hasilnya? Nah, ini dia guys. Dan kita butuh padding juga di sini, yaitu paddingnya 48 atas dan bawah. Ini kan 48 sama 49 ya. Kita genapkan aja jadi 50 atas bawahnya. PY 50 pixel. Nah, itu dia. Dan ketika di hover kita akan ganti backgroundnya menjadi biru. Biru, kita copy dulu warnanya. Nah, ini warnanya. Tadi kita simpan backgroundnya di sini ya, BG white. Lalu ketika di hover, BG-nya berubah jadi ini. Ya, kemudian ada di sini duration 300 millisecond. Coba kita cek. Ketika di hover, nah warnanya berubah jadi biru.
Oke guys, sekarang kita coba lihat ya hasil untuk mobilenya. Nah, di sini kita mau dia berubah flex ketika screen-nya di mana ya? Cuma di sini ada ini ya. Nggak ada paddingnya. Oke. Di sini juga nggak ada. PX0. Coba kita lihat dulu di container. PX0. Ini salah, harusnya PX-nya 4. 2 ininya 2XL, PX-nya 0. Ya. Kita refresh. Oke, dan kita mau ketika dia layarnya MD baru dia sejajar ke samping. Tapi kalau di bawah dia akan di bawah dari MD dia akan berurutan ke bawah. Nah, jadi kita mau untuk layar medium atau 768 ke atas dia justify between alias dia merapat ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau di bawah dari 768 atau mobile urutannya kita akan ubah menjadi kolom. Jadi berurutannya ke bawah. Nah, untuk itu di sini kita kasih flex call supaya dia urutannya ke bawah. Dan justify-nya center ya. Justify center. Item center. Coba kita refresh dulu untuk mobile. Nah, seperti ini dia guys. Kemudian di sini kenapa ada jarak begitu jauh? Karena di sini ada PY 50 pixel. Nah, ini PY 50 pixel ini kita akan tampilkan dia di atas ya. Kita pindahkan ke atas. Ya, seperti ini. Coba kita refresh lagi. Oke, cuma ini terlalu mepet jaraknya antara web dev window dan icon sosmednya. Untuk itu di sini kita tambahkan gap. Ya, gapnya paling 12 pixel lah ya. Atau 15 pixel. Coba kita refresh. Iya, seperti ini. Dan ketika layarnya berubah ke iPad mini atau MinWidth 768, kita akan ubah dia posisinya kiri dan kanan. Nah, untuk itu di sini kita akan tambahkan MD flex raw yang tadinya kolom sekarang berubah menjadi raw. Ya. Lalu justify-nya MD justify between supaya dia merapat ke kiri dan ke kanan. Coba kita refresh. Scroll ke bawah. Dan sudah berhasil guys. Bagaimana dengan layar yang lebih besar yaitu 1024 ke atas? Coba kita putar ya. Tetap hasilnya seperti ini. Tapi ketika di mobile dia berurutan ke bawah. Coba kita remove dulu responsifnya. Dan ini adalah tampilan desktop. Ketika di hover warnanya berubah. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Pada tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat halaman about, blog, dan kontak. Oke, jangan lupa di share ya guys jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.